Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan jika kasus COVID-19 varian Omikron di ibu kota bertambah menjadi 252 kasus, penularan kasus Omikron mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Situasi kasus COVID-19 khususnya varian Omikron memburuk di DKI Jakarta. Terdapat 252 kasus Omikron ditemukan di ibu kota yang penyebaran kasusnya mayoritas berasal dari imported case atau luar negeri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan setidaknya ada 239 kasus Omikron yang terdata di Jakarta melalui pelaku perjalanan luar negeri dari Bandara Soekarno-Hatta dan sisanya 13 kasus merupakan transmisi lokal. Seluruh pasien kini berada di Wisma Atlet dan RSPI Sulianti Saroso. Agar tidak terjadi gelombang ketiga, Riza meminta warga Jakarta mematuhi protokol kesehatan, khususnya mengenakan masker saat berada di luar rumah. DKI Jakarta 252, ya. Yang dari kasus impor 239 kasus, transmisi lokal 13 kasus. Seluruhnya berada di Wisma Atlet dan Rumah Sakit BI Suroso. Semua warga Jakarta hati-hati yang berpergian, terlebih yang pergi ke luar negeri. Jadi yang masih di luar negeri, mohon menjadi perhatian di sana, jangan sampai lepas masker, tidak melaksanakan protokol kesehatan di luar negeri, tahu-tahu nanti di sana kena Omikron, kemudian masuk Jakarta membawa Omikron. Demi mencegah penularan COVID-19 varian Omikron, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama sejumlah pihak terkait melakukan sidak di sejumlah hotel tempat karantina di Jakarta. Pihaknya melaksanakan pengecekan secara mendadak guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kekarantinaan. Menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Misalnya adanya karantinaan yang seharusnya 10 hari dan 7 hari untuk saat ini, tetapi tidak selama itu kemudian sudah bisa keluar. Kemudian mungkin juga ada yang masuk di dalam kamar bukan seperti yang terdaftar di kekarantinaan. Tetapi begitu kami cek tadi tidak ditemukan seperti itu, semuanya sudah sama dengan orang yang masuk, dengan ada yang di dalam kamar sama, kemudian juga dari jumlah hari juga sesuai ketentuan, bahkan ketentuan 10 dan 7 hari, rata-rata mereka belum tahu, tahunya masih 14 dan 10 hari. Pemprov DKI memberi perhatian pada daerah-daerah yang terjadi penularan COVID-19 varian Omikron. Meningkatnya penularan COVID-19 terutama varian Omikron ini yang membuat DKI naik status dari PPKM level 1 menjadi level 2. Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana langkah Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi sebaran varian Omikron di ibu kota? Telah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Fitria. Pak Fitri, Pak Miko, dan pemirsa Metro TV. Selamat malam Pak Riza. Bang Riza, saat ini diterapkan PPKM level 2 di DKI Jakarta. Apakah ini imbas penyebaran Omikron yang saat ini sudah terdeteksi 252 kasus? Jadi Jakarta sebelumnya PPKM 1 kemudian dinaikkan jadi kedua, itu bukan disebabkan kasus Omikron. Karena itu dinaikkan lebih karena aglomerasi dari daerah-daerah penyangga di Jakarta yang masih membutuhkan perhatian. Karena Jakarta ini Jabodetabek ini tidak bisa dipisahkan, daerah-daerah tersebut masih perlu meningkatkan vaksinnya, sarana prasarananya masih cukup tinggi penyebaran COVID-19. Kenapa Jakarta akhirnya dinaikkan levelnya menjadi level 2, ya, jadi bukan karena Omikron. Baik, Bang Riza, mayoritas kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Nah, bagaimana memastikan tidak ada pelanggaran kekarantinaan? Jadi seperti yang sudah disampaikan juga Bapak Presiden juga sudah memberikan perhatian khusus, mengingatkan, bahkan memberi sanksi, tidak boleh ada lagi dispensasi karantina-karantina. Ya. Disinyalir ada dispensasi tidak diperkenankan kembali. Mudah-mudahan ke depan ini kan sudah ada kebijakan yang tadinya 7, 10,
naik 14, sekarang kembali ke 7. Mudah-mudahan dengan 7 hari bisa dipatuhi, ditaati semua warga yang masuk ke Indonesia, khususnya ke DKI Jakarta, bisa patuh taat melaksanakan karantina selama 7 hari sesuai dengan ketentuan peraturan yang baru. Dan kemudian nanti ada prosesnya yang harus dilalui, ada tes PCR dan lain sebagainya. Memastikan semuanya kembali dalam kondisi sehat, kemudian nanti bisa kembali ke keluarga, ke aktivitas hari-hari selanjutnya. Jadi itu menjadi penting bagi kita. Selain itu juga kami meminta semua warga Jakarta untuk tidak perlu keluar kota, keluar negeri, kecuali sesuatu yang sangat penting. Karena penyebaran Omikron ini lebih cepat dari varian lainnya, sekalipun memang tidak berbahaya seperti varian Delta dan sebagainya. Memang ini lebih ringan, gejalanya juga umumnya informasi yang kami terima, nanti Pak Miko bisa menjelaskan, pilek batuk, mungkin dan lain-lainnya. Tapi apapun itu tidak boleh kita anggap enteng, tetap waspada, jangan kendor, apalagi euforia. Sekalipun kami Jakarta ini sudah lebih dari 120% vaksin di Jakarta, kemudian angka kesembuhannya juga terus meningkat, angka kematian terus turun, bornya juga di 7%, ICU-nya juga di 5%. Baik, kita ke Pak Miko. Pak Miko, dilihat dari cakupan vaksinasi yang ada di Jakarta, penerapan PPKM dan juga kemampuan 3T, tracing, testing, dan treatment, bagaimana sebetulnya dampak penyebaran varian Omikron di Jakarta? Ya, kita belajar dari Inggris. Cakupan imunisasi di Inggris sudah hampir 80% yang 2 dosis dan 1 dosis sudah 90%. Amerika juga sudah 2 dosis sudah 70%. Dan 1 dosis sudah 90%. Tapi nyata-nyata Omikron itu menyebar di sana dengan luasa begitu. Orang yang sudah divaksinasi akan terinfeksi. Begitu juga orang yang sudah terinfeksi akan terinfeksi lagi dengan Omikron begitu. Tapi jangan takut. Kemudian orang yang sudah terinfeksi, orang yang sudah divaksinasi, infeksi itu infeksi alamiah, kemudian vaksinasi itu akan mencegah mereka dari keparahan. Saya yakin itu. Nah, kemudian tapi vaksinasi tidak mencegah dari infeksi begitu. Jadi hati-hatilah kalau kasus Omikron ini mengenai orang yang belum divaksinasi, orang tua, kemudian orang dengan komorbid. Dan itu masih ada kemungkinan di Jakarta, walaupun di Jakarta cakupan imunisasi yang 1 dosis sudah besar, 80%, kemudian yang 2 dosis juga saya lihat cakupannya sudah besar, hampir menyentuh 70% begitu. Oke, dari 252 kasus varian Omikron yang ditemukan di DKI Jakarta, 13-nya ini merupakan transmisi lokal. Gambaran apa yang harus kita cermati ataupun harus dari Pemprov DKI Jakarta cermati dari transmisi lokal ini? Ya, jadi hati-hati ya. Sejak kasus pertama yang dilaporkan itu menunjukkan kasus bukan primer begitu. Kasus primer itu kasus orang yang berkunjung dari luar negeri. Itu disebut kasus primer. Kemudian kasus yang pertama dilaporkan itu adalah kasus sekunder entah tersier, entah kuaterner begitu. Jadi entah kasus kedua, entah ketiga, keempat, nggak tahu. Itu menunjukkan transmisi lokal. Kasus yang ke-27 juga menyatakan dia tidak pernah keluar negeri dan dia pernah ke BSD atau mal di BSD. Itu menunjukkan ada transmisi lokal. Dan sekarang ada 13 tambahan dilaporkan oleh Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta berasal dari transmisi lokal. Jadi kecepatan transmisi Omikron ini luar biasa. Jadi menurut saya Jakarta hati-hati kalau bisa semua yang menunjukkan transmisi lokal, klasternya diungkap. Jadi klasternya diungkap sampai ketahuan siapa yang mungkin tertular dan siapa menularkan. Kalau itu dilakukan, menurut saya itu adalah salah satu upaya untuk meng-cut penularan COVID-19 atau Omikron. Baik, Bang Riza tanggapannya? Ya, jadi betul sekali sampaikan Pak Miko ya. Jadi memang ini kan dari data hari ini di DKI Jakarta ini Omikron ada 251 kasus, 12 lokal dan 239 itu perjalanan luar negeri.
memang terbanyak dari luar negeri. Itu kami sudah memahami, mengerti, dan mentaati, dan sudah ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan dan Satgas Pusat, dari pemerintah pusat juga terkait dengan proses SOP dan prosedur yang masuk ke Jakarta. Tentu kami hanya minta kepada warga Jakarta untuk menunda, menghindari, mengurangi perjalanan ke luar negeri atau keluar kota. Dan yang paling penting adalah mari laksanakan protokol kesehatan secara disiplin, ketat, dan bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain. Yang kedua, pastikan seluruhnya sudah mendapat vaksin, termasuk anak-anak kita. Yang ketiga, pastikan lakukan pembersihan atau disinfektan setiap saat. Baik Bang Riza, mengenai transmisi lokal sendiri yang dikhawatirkan bisa memicu lonjakan kasus, apakah memungkinkan klasternya kemudian dibuka, wilayah mana saja kemudian terjadi penyebaran ini? Ya memang itu ada di Dinkes ya, jadi selama ini yang masuk itu sudah dirawat, diawasi di Wisma Atlet dan Rumah Sakit Sulianti Saroso ya. Jadi selama ini sudah ada di situ semua, ditangani dengan baik, mudah-mudahan tidak ada penularan yang bertambah lagi, tapi sekali lagi kuncinya ada pada kita semua, seluruh warga harus laksanakan protokol secara ketat. Sekalipun Omikron tidak berbahaya seperti varian Delta, tapi tolong jangan dianggap enteng, tetap disiplin, karena penularannya lebih cepat dari varian Delta. Baik, Pak Miko, kita berbicara mengenai gejala dari asumsi ilmiah, apakah ataupun bagaimana dampak bagi orang yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron? Betulkah tanpa gejala ataupun sampai pada gejala ringan? Iya, Omikron dikelompokkan di dalam VOC ya oleh WHO. Jadi VOC adalah virus-virus yang kelompoknya memungkinkan ada gejala lain. Jadi menurut saya atau gejala pada sistem organ kita yang lain begitu. Jadi menurut saya gejalanya selama ini dilaporkan ringan-ringan saja. Jadi batuk, kemudian pilek, kemudian demam ringan begitu. Jadi menurut saya gejala-gejala ini tidak perlu dikhawatirkan walaupun dia masuk VOC begitu. Jadi tapi ini perlu perhatian kalau dia mengenai orang tua begitu, ada orang dengan komorbid atau dengan orang tanpa vaksinasi, itu akan fatal juga begitu, dan mungkin gejalanya akan bertambah yang di luar dari organ sistem pernapasan begitu Mbak. Oke, baik Pak Miko, kita ketahui di DKI Jakarta sendiri terutama ada penerapan PTM 100% di tengah lonjakan kasus Omikron seperti ini, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi menurut saya PTM 100% jangan gegabah atau hati-hati sekali. Kita melindungi anak bangsa ini dengan hati-hati. Kalau bisa kita punya data infeksi pada anak sekolah, infeksinya oleh varian apa saja, itu harus lengkap. Kemudian kalau bisa kita memonitor protokol kesehatannya baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi itu juga harus lengkap. Dan yang terakhir adalah bahwa berapa orang yang setiap hari ada laporan berapa orang yang terinfeksi Omikron begitu atau virus lainnya begitu. Jadi kita monitor pada anak sekolah khusus begitu. Baik, Bang Riza, tanggapannya? Ya, jadi terkait PTN memang kami sudah memenuhi syarat melaksanakan PTN terbatas 100%. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Data yang kami terima tenaga pendidikan itu yang hadir sampai mencapai 97% ya. Dan yang divaksin juga sudah lebih dari standar yang diminta. Standarnya itu umpamanya lansia 50% ya. Tenaga pendidikan 71%, semuanya sudah di atas standar rata-rata. Namun demikian kami tetap minta bahwa di masa PTM ini para orang tua untuk memastikan anak-anaknya terjaga dengan baik. Ketika pergi dipastikan dalam kondisi sehat ya. Kemudian diingatkan utamanya bagi anak-anak kita yang menggunakan kendaraan umum di stasiun, di halte, di terminal,
kemudian sampai ke sekolah, dan kita minta kembali ke sekolah, langsung juga kembali ke rumah, tidak mampir ke tempat lain, apalagi ke pasar, ke mall, atau tempat bermain lainnya, atau ke rumah teman. Itu tanggung jawab kita bersama, terutama para orang tua. Baik. Sekarang ini tidak ada pilihan, semuanya harus patuh, taat, dan disiplin. Sehingga tidak ada klaster baru terkait Omikron ataupun COVID di sekolah-sekolah. Baik, Bang Riza, selain aktivitas sekolah ini mengenai aktivitas masyarakat lainnya yang juga masih memberlakukan sesuai dengan PPKM level 1, apakah nantinya akan ada kebijakan baru untuk sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron ini? Ya, semua kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta, kita mengacu juga pada kebijakan yang diambil diputuskan oleh pemerintah pusat maupun Satgas Pusat dan BNPB umpamanya. Jadi kami sekarang ini terkait PPKM ini ada kewenangan itu di pemerintah pusat melalui Satgas, melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami patuh taat melaksanakan kebijakan diambil. Kami juga memberikan masukan, rekomendasi, saran-saran, dan kami berterima kasih juga pemerintah pusat, BNPB, Satgas selalu berdiskusi, berdialog bersama kami selama ini para pemerintah daerah, kepala daerah untuk mencarikan solusi atau formula terbaik dalam rangka penanganan dan pengendalian COVID. Di Jakarta selama ini dan daerah-daerah lain tentunya. Jadi kami berterima kasih ada pemerintah pusat Jakarta yang terus bekerja sama dengan kami semua dari daerah-daerah sehingga kebijakan diambil sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Baik, kita harapkan selalu ada upaya-upaya yang cepat, cermat dan juga tepat terutama untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron ini. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria dan Epidemiolog Universitas Indonesia Bapak Tri Yunis Miko telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.